Halo pendengar Kepo Buku, pemirsa Kepo Buku, kembali lagi dalam rubrik nukilan. Kali ini aku akan membaca kutipan-kutipan isi dari buku Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855 yang ditulis oleh Peter Carrick. Ini cetakan yang memperingati 200 tahun Perang Jawa tahun 2020. Ada 3 jilid. Ini jilid yang pertama yang selesai dibaca, nomor 63. Lalu sang Sultan Diponegoro sedang duduk kala malam di pondoknya. Tiada pendampingnya, karena mereka tidur lelap. Ia terserap dalam samadhi bersandarkan tiang, karena hatinya sungguh berat. Itulah pertanda bahwa mendadak seseorang datang, seolah-olah ada bintang turun ke pondok. Langsung saja bersila di hadapan Sultan sesosok perempuan. Ada 2 pengiringnya, semua perempuan sama rupa, yang mustahil dilukiskan. Tapi, di antara 3 sosok itu, satu agak lain dari 2 pengiring. Lama Sultan tak menyapanya, terpengah menatap dia, dan mengamatinya lebih dekat. Sosok itu duduk tapi tak menyentuh tanah. Sultan berucap lirih, "Aku bertanya namamu, sebab aku terperangah." Ratu Kidul menjawab, "Pernah aku berjanji kepadamu bahwa nanti bila saatnya tiba, aku takkan gagal menemuimu." Sultan itu paham di hatinya, maka terpikirlah ia, barangkali namanya Ratu Kidul karena ia sangat muda. Sultan itu berucap tenang, "Sekarang aku ingat." Ratu Kidul lalu berkata lembut, "Jika aku boleh menolongmu, aku minta janji setia. Begitu mereka sirna semua, setan-setan kafir itu, Belanda. Kamu akan menolongku demi Allah yang Maha Kuasa, agar aku dapat kembali jadi manusia lagi. Lebih daripada itu, semua bala tentaramu tidak usah bertempur, karena akulah yang berjanji untuk melenyapkan setan-setan itu." Sultan berkata lembut, "Aku tak minta bantuanmu melawan sesamaku makhluk manusia, karena dalam agama pertolongan hanya dari Allah." Ratu Kidul langsung gaib. Bisa dilihat dari cerita ini bahwa penampakan Ratu Kidul di hadapan Diponegoro di Gua Langse dan kemudian semasa Perang Jawa punya satu tujuan khusus. Sebagai Ratu Dunia Roh Halus leluhur Jawa, Ratu Kidul menawarkan bantuan kepada Diponegoro dengan syarat pangeran memohon kepada Allah agar Ratu Kidul kembali jadi manusia dan dengan demikian mewujudkan pembebasannya dari nasib. Permintaan ini diajukan oleh Sang Dewi kepada semua raja yang merupakan kekasihnya itu. Dalam babat Tanah Jawi, ia digambarkan memohon Sultan Agung agar membantunya dengan cara serupa. Tapi, sebagaimana terdapat dalam naskah Diponegoro, tiada yang dapat mengubah nasib Sang Dewi, karena nasib itu telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa dirinya tidak akan lepas dari kerajaan roh halus sampai hari kiamat atau hari pengadilan akhirat, ketika semua lapis kehidupan yang beragam disatukan. Begitulah kehendak Allah. Namun demikian, hal itu tidak membuat Ratu Kidul berhenti memohon kepada para kekasihnya yang menjadi raja, agar meminta kepada Allah pembebasan dari nasibnya. Memang, kendati kekuatan dan kecantikannya yang gaib, Dewi Laut Selatan tersebut lebih merupakan tokoh tragis yang patut dikasihani daripada yang diketahui umum. Walaupun mampu menolong, ia juga amat membutuhkan pertolongan. Tentu saja demikian ulahlah Diponegoro memandang Dewi tersebut, dan dengan tegas ia menolak tawarannya untuk membantu. Barangkali karena ia pikir waktu itu kemenangan militernya atas Belanda sudah berada di depan mata. Lalu, apa tujuannya memasukkan bagian cerita ini dalam babat karyanya? Salah satu kemungkinan adalah bahwa Diponegoro ingin menempatkan diri setara dengan Senopati dan Sultan Agung. Dua-duanya raja yang telah menikmati hubungan istimewa dengan Ratu Kidul dan yang membawa kerajaan Mataram ke puncak kejayaannya. Kita telah melihat di atas bagaimana Diponegoro sangat berhasrat menunjukkan persamaan antara dirinya dan Sultan Agung dalam hal olah rohani dan kekuasaan duniawi.
Pada sisi lain, sang pangeran mungkin merasa harus merujuk pada perjumpaannya itu untuk menegaskan bahwa ia tidak memerlukan bantuan dari dunia roh halus atau kekuatan gaib yang tak lazim dalam peperangan melawan Belanda. Sebagai seorang muslim yang saleh, ia menaruh kepercayaan kepada Allah. Lagi pula, sebagaimana selalu ditegaskan dalam autobiografinya, tujuannya yang utama selama Perang Jawa adalah kemajuan agama, khususnya dalam tanda kutip meningkatkan keluhuran agama Islam di seluruh Jawa, yang mencakup tidak sekadar ibadah Islam yang resmi, tapi juga tatanan moral umum. Penolakan pangeran terhadap pertolongan Ratu Kidul menegaskan keluhuran cita-citanya dan pengorbanannya yang begitu banyak untuk mewujudkannya. Namun demikian, ia tetap terpesona dengan kecantikan Dewi yang tak pudar-pudar itu dan dengan cerita rakyat yang melingkupinya. Diponegoro menangguk ilham dari dunia roh halus, leluhur kawasan inti Jawa sebanyak yang ia reguk dari pengabdiannya terhadap Islam dan ajaran-ajaran Adiluhung Sataria. Sang pangeran betul-betul jenis sintesa mistik yang oleh Wycliffe dikatakan mencapai puncak perkembangannya di Jawa awal abad ke-19. Dalam perjalanannya ke pengasingan, Diponegoro merujuk pada Dewi itu secara panjang lebar dalam percakapannya dengan Penorle, dan kemudian putranya yang sulung, Pangeran Diponegoro II, akan menghasilkan cerita yang sangat mirip tentang perjumpaannya dengan Ratu Kidul dalam karya tulisnya berupa kisah keteladanan tentang Perang Jawa. Menarik.